Kalau kita sebagai manusia lalu memperhatikan tubuh kita agar sehat, agar kuat, agar bisa beraktivitas dengan baik, segala hal yang bisa mengancam, membahayakan kesehatan kita, kekuatan tubuh kita, kita antisipasi. Kita berikan obat kalau kita tertimpa penyakit yang menyerang tubuh kita. Kita pergi ke dokter, kita cari diagnosanya apa, kita minta obatnya apa. Maka manusia hamba Allah Subhanahu wa taala lebih membutuhkan dirinya untuk mencari obat bagi penyakit-penyakit jiwa, karena penyakit jiwa inilah yang akan merusak tubuh manusia itu sendiri, merusak akal fikirannya, merusak perilaku dan tindakannya, yang menyebabkan dia berbuat zalim, menyebabkan dia berbuat lacur, menyebabkan dia berbuat yang mengantarkan dia kepada kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka maha benar Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan dalam firman-Nya, wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah dengan jiwa dan penyempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan ketakwaan dan kesesatannya. Maka Allah menggarisbawahi, sungguh beruntung orang yang mau menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang telah mengotori jiwa itu. Maka Nabi SAW berdoa berlindung kepada Allah dari 4 hal. Pertama, beliau minta perlindungan Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu kita banyak, dia tidak bermanfaat, tidak diamalkan. Ilmu kita gunakan untuk berbuat jahat, untuk berbuat curang, berbuat lacur. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita harus memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk, tidak pernah takut kepada Allah. Hati yang tidak takut kepada Allah, hati itu yang akan mengendalikan dan meremote kontrol semua perilaku kita yang lacur dan rusak binasa. Dan yang ketiga adalah wa min nafsin la tashba. Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dari jiwa yang tidak merasa kenyang, tidak merasa puas, sehingga dia mengumpulkan apa yang dia inginkan, yang ingin dia capai dengan segala cara, dengan menghalalkan segala cara. Maka kita harus memohon perlindungan kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah puas ini. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi langkah-langkah yang harus kita lakukan, sebagaimana yang disimpulkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa langkah penyucian jiwa manusia itu harus melalui 4 hal. Yang pertama, dimulai dari apa? Membersihkan anggota tubuh dari najis dan hadas, yaitu dengan taharah. Yang kedua, membersihkan anggota tubuh kita dari dosa-dosa. Ini bentuk taharah yang tidak tampak. Kalau taharah bersuci, berwudu, sebagaimana dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, adalah untuk membersihkan anggota tubuh kita dari berbagai macam kuman, dari berbagai macam bakteri. Tiap kali kita membasuh wajah kita, tangan kita, pergelangan tangan kita, kepala kita, rambut kita, telinga kita, sampai kaki kita, itu akan meluruhkan dan menghancurkan, membersihkan dosa-dosa dari tubuh kita. Yang ketiga adalah dengan membersihkan jiwa dari karakter-karakter yang buruk, serta yang terakhir, membersihkan kalbu kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disimpulkan oleh kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak boleh ada dalam rongga hati kita diisi oleh segala sesuatu selain Allah taala. Persetan dengan semuanya. Hanya Allah lah yang kita pertuhankan dan kita turuti kemauannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala,
pada hari ini, siang ini, jam ini, detik ini kita masih dapat melaksanakan ibadah. Karena sebaik-baik karunia dari Allah adalah pada saat kita diperkenankan untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkannya, di mana tauhid dan ubudiyah kita kepada Allah ini adalah tidak diberikan kepada semua makhluknya, kecuali hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat hidayah, atas nikmat ubudiyah, atas nikmat tauhid, atas nikmat kita dapat mengikuti segala petunjuk-petunjuk perintah-perintah Allah, dan nikmat kita dapat menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita berselawat salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang istiqamah, yang menjadi teladan bagi kita untuk menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya khatib Jumat senantiasa mengingatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling banyak menyebabkan manusia ini masuk ke dalam surga?" Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kemudian dicatat, ditakhrij oleh para ulama ahli hadis seperti Imam At-Tirmidzi di nomor hadis 2004, Ibnu Majah hadis nomor 4246, dan di dalam Musnad Imam Ahmad hadis nomor 9085. Ketika ditanya amal apa yang paling banyak menyebabkan hamba Allah bisa masuk ke dalam surga, maka beliau menjawab, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Ada dua faktor yang menyebabkan banyak manusia ini masuk ke dalam surga, yaitu yang pertama adalah ketakwaannya kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan yang kedua, sebagai konsekuensi daripada takwa kepada Allah itu adalah husnul khuluq, memiliki akhlak, memiliki kepribadian, memiliki karakter, perilaku yang mulia. Lalu kemudian Nabi SAW ditanya kebalikannya, apa yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam neraka? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-famu wal faraj. Yang paling banyak menyebabkan manusia ini masuk ke dalam neraka selain kufur dan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terampuni adalah dosa mulut dan dosa kemaluan. Maka mari kita saling mengingatkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah, agar menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan, terutama dosa yang keluar dari mulut lisan kita, dan juga karena kita tidak mampu mengendalikan syahwat kemaluan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah taala berfirman di dalam surah Al-A'la yang sering menjadi ayat favorit para imam salat Jumat dan juga hari raya, apakah Idul Fitri dan Idul Adha? Ayat yang sering diulang dalam surat Al-A'la ini adalah berbunyi, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa.
Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita betapa pentingnya hamba Allah ini menyucikan dan membersihkan jiwanya. Qad aflaha man tazakka. Bahkan Allah melabeli orang yang berhasil untuk menyucikan jiwanya sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyucikan jiwanya. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Dan dia selalu ingat menyebut nama Allah, menghadirkan Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Menghadirkan Allah bukan hanya ketika kita sholat, bukan hanya ketika kita berzikir, berselawat. Menghadirkan Allah bukan hanya di masjid belaka, tetapi juga menghadirkan Allah, menyebut nama Allah dalam artian menegakkan semua aturan-aturan Allah. Itulah artinya bahwa kita telah mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di pasar, kita menyebut nama Allah, menomorsatukan Allah, mengikuti aturan-aturan Allah dalam bermuamalah. Di kantor, di instansi, lembaga di mana kita bekerja, swasta, kita membina karyawan, membina anak buah yang banyak, juga harus menerapkan prinsip-prinsip syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, ketika kita berumah tangga, dalam kehidupan sosial kita, bahkan dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara, kita harus senantiasa menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah, dan jangan menjadi orang-orang yang hipokrit, munafik. Dalam keputusan peradilan, dalam keputusan pengadilan, dalam keputusan eksekutif, keputusan menteri, keputusan presiden, keputusan DPR, diawali dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Esa. Tetapi hasil turunan dari keputusan-keputusan itu ternyata banyak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi sila pertama dari Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Maka kita harus benar-benar bertaubat kepada Allah, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan kita melenceng dari upaya kita untuk menyucikan jiwa, dari usaha kita untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan kita? Karena Allah menyatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Ini penyakit semua manusia. Penyakit kebanyakan manusia ini adalah kalian lebih memprioritaskan, lebih mendahulukan kehidupan dunia yang fana ini. Kalian ingin mendapatkan hasil yang cepat, instan, banyak, tapi dengan cara melanggar aturan-aturan Allah dan melanggar aturan negara. Ingin cepat kaya, ingin cepat berkuasa, ingin naik cepat jabatan, tapi dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa kehidupan kita umat Islam ini senantiasa terpuruk. Kenapa? Karena kuncinya adalah tu'thirunal hayatad dunya. Kita melupakan hakikat bahwa kehidupan dunia kita ini hanya sementara. Dan setiap tetesan nikmat dari Allah itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Maka rangkaian ayat surat Al-A'la ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ini harus mengikuti nilai-nilai luhur, mengikuti garis-garis batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nilai-nilai luhur itu adalah implementasi atau pancaran tajalliyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Allah itu nama dan sifatnya adalah Al-Haq. Kita menghafal di sini ada tulisan Asmaul Husna. Allah itu adalah Al-Haq. Allah itu adalah Al-Adl. Allah itu adalah Al-Hakam. Allah itu adalah Asy-Syakur, As-Sabur. Allah itu Maha benar, Maha adil. Dan Dia mencintai keadilan, mencintai kebenaran. Maka kita harus senantiasa hidup kita ini bersama Allah Subhanahu wa taala dalam artian apa? Senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan itu sebaik-baiknya. Maka selama kita hamba Allah ini masih berpihak dan mengikuti kebenaran, kejujuran dan keadilan serta bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih bersama Allah. Apakah dia menang atau dia kalah dalam ukuran manusia? Banyak nabi dibunuh oleh kaum Yahudi. Banyak ulama dan aulia dibunuh oleh para penjajah dan agresor yang pernah bercokol di dunia Islam. Banyak mujahidin dan syuhada yang gugur di jalan Allah, seperti di Gaza, Palestina yang dibunuh oleh tentara Zionis laknatullah. Apakah mereka yang mati terbunuh itu bisa kita cap, bisa kita gambarkan mereka sebagai orang yang kalah? Sebaliknya, apakah mereka yang membunuh, yang menang dengan kesewenang-wenangan itu telah benar, jujur, baik dan adil? Tidak seperti itu timbangan Allah Subhanahu wa taala. Maka keberpihakan orang-orang yang beriman itu adalah kepada nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang hak, nilai-nilai yang benar, nilai-nilai keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semata kepada figur-figur bangsa-bangsa, orang-orang yang menyandang kekuasaan, tetapi dia memperlakukan kekuasaan itu dengan cara yang zalim, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita senantiasa membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit jiwa yang ada di dalam tubuh kita ini. Kalau kita sebagai manusia selalu memperhatikan tubuh kita agar sehat, agar kuat, agar bisa beraktivitas dengan baik, segala hal yang bisa mengancam, membahayakan kesehatan kita, kekuatan tubuh kita, kita antisipasi. Kita berikan obat kalau kita tertimpa penyakit yang menyerang tubuh kita. Kita pergi ke dokter, kita cari diagnosanya apa, kita minta obatnya apa. Maka manusia hamba Allah Subhanahu wa taala lebih membutuhkan dirinya untuk mencari obat bagi penyakit-penyakit jiwa, karena penyakit jiwa inilah yang akan merusak tubuh manusia itu sendiri, merusak akal fikirannya, merusak perilaku dan tindakannya, yang menyebabkan dia berbuat zalim, menyebabkan dia berbuat lacur, menyebabkan dia berbuat yang mengantarkan dia kepada kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka maha benar Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan dalam firman-Nya, wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah dengan jiwa dan penyempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan ketakwaan dan kesesatannya. Maka Allah megarisbawahi, sungguh beruntung orang yang mau menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang telah mengotori jiwa itu. Maka Nabi SAW berdoa, berlindung kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Pertama, beliau minta perlindungan Allah
dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu kita banyak, tapi tidak bermanfaat, tidak diamalkan. Ilmu kita gunakan untuk berbuat jahat, untuk berbuat curang, berbuat lacur. Itu ilmu yang tidak bermanfaat, maka kita harus memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah takut kepada Allah. Hati yang tidak takut kepada Allah, maka dialah hati itu yang akan mengendalikan dan meremote kontrol semua perilaku kita yang lacur dan rusak binasa itu. Dan yang ketiga adalah wa min nafsin la tashba. Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dari jiwa yang tidak merasa kenyang, tidak merasa puas. Sehingga dia mengumpulkan apa yang dia inginkan, yang ingin dia capai dengan segala cara, dengan menghalalkan segala cara. Maka kita harus memohon perlindungan kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah puas ini. Wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadirkan jiwa yang lurus, menghadirkan jiwa yang bersih ini, untuk kita membersihkan diri kita dari jiwa yang senantiasa mendorong kita untuk berbuat keji, mendorong berbuat untuk yang mungkar, maka kita harus melakukan berbagai macam langkah. Al-Quran mengatakan ada nafsul ammara bisu, jiwa yang selalu mendorong kita untuk berbuat jahat. Bagaimana cara menundukkannya? Yaitu dengan cara kita menghindarkan diri dari 4 perilaku. Yaitu perilaku apa? Yang pertama, merasa paling benar sendiri, merasa paling suci, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh para malaikat, merasa lebih benar, merasa lebih suci daripada manusia, sebagaimana terekam dalam kisah Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, kita harus menjauhkan diri kita dari perilaku setan. Apa perilaku setan itu? Suka menyesatkan, suka mengajak untuk berbuat maksiat, kemudian mengajak sebanyak mungkin orang untuk bermaksiat dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjauhkan diri kita dari apa? Perilaku binatang. Terutama binatang buas. Apa sifat binatang buas? Maunya menang sendiri, maunya berkuasa, maunya menindas dan melakukan politik dengan cara binatang, mencakar, mencabik-cabik, memangsa dan menghancurkan lawannya. Yang keempat, kita juga harus menjauhkan diri kita dari perilaku binatang secara umum. Seperti apa? Binatang secara umum itu orientasinya hanya pada makan, minum, tidur, berhubungan seksual, perhatiannya hanya pada perut dan yang ada di bawah perutnya. Itulah nafsul ammarah bisu yang harus kita jauhi, agar kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi langkah-langkah yang harus kita lakukan. Sebagaimana yang disimpulkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa langkah penyucian jiwa manusia itu harus melalui 4 hal. Yang pertama, dimulai dari apa? Membersihkan anggota tubuh dari najis dan hadas, yaitu dengan taharah. Yang kedua, membersihkan anggota tubuh kita dari dosa-dosa. Ini bentuk taharah yang tidak tampak. Kalau taharah, bersuci, berwudu, sebagaimana dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, adalah untuk membersihkan anggota tubuh kita dari berbagai macam kuman, dari berbagai macam bakteri. Kita mandi junub juga untuk membersihkan tubuh kita, untuk menyegarkan tubuh kita setelah berhubungan badan suami istri. Itu adalah nilai-nilai keluhuran dan kebajikan. Bukan seperti yang digambarkan oleh seorang tokoh pendeta agama sebelah.
Yang mengatakan bahwa untuk apa berwudu capek-capek, basuh tangan, basuh muka, basuh kaki, ya. Karena mensucikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki efek buat kesehatan kita dan kesegaran tubuh kita. Dan efek itu digambarkan oleh Nabi SAW secara spiritual. Setiap kali kita membasuh wajah kita, tangan kita, pergelangan tangan kita, kepala kita, rambut kita, telinga kita, sampai kaki kita, itu akan meluruhkan dan menghancurkan, membersihkan dosa-dosa dari tubuh kita. Yang ketiga adalah dengan membersihkan jiwa dari karakter-karakter yang buruk. Serta yang terakhir, membersihkan kalbu kita dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disimpulkan oleh kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak boleh ada dalam rongga hati kita diisi oleh segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Persetan dengan semuanya. Hanya Allah lah yang kita pertuhankan dan kita turuti kemauannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah. ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين اللهم أهلك الكفرة واليهود والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك اللهم زلزل أقدامهم اللهم شتت جمعهم وفرق جمعهم وشتت شملهم ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.